Yang dulu ya. Hmm. Oke, bisa on cam dulu yuk. Oke, halo Fatan. Gimana kabarnya, Fatan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sarah, gimana kabarnya? Oke, belum ini ya, belum di depan laptop kayaknya. Oke, udah sarapan, Fatan? Alhamdulillah sudah Sudah ya. Habis ngapain aja tadi? bangun tidur. Tidur. Langsung ini, langsung buka laptop. Enggak, Oh, enggak, udah ini ya tapi ya, udah seger ya. Oke, sebentar kita sambil nunggu teman-teman yang lain. Oke, Sarah udah ini, udah kelihatan. Nggak jadi ini kerkom, Sarah. enggak, Miss. Nggak jadi kerkom apa, ngerjain apa? Mau ngerjain kayak bikin video paduan suara gitu. Oh, kelompok. Berapa orang? 7. Oh, banyak ya. Ada tugas apa aja ini? Kalau Fatan ada tugas sekolah apa ini? Ada sih bikin animasi. Animasi. Animasi apa tuh? Animasi eh animasi sih. Animasi. Oke, yang penting pokoknya animasi gitu ya. Oke, halo Nuri, gimana kabarnya? Baik, Miss. Baik ya, Alhamdulillah. Kalau Nuri banyak tugas nggak ini di sekolah? Enggak. Nggak ya. Ini teman-teman pada libur nggak minggu depan? Pas awal puasa itu. Libur nggak? Libur. Libur ya? Sarah sama Nuri? Libur, Miss. Libur juga. Nuri juga ya. Oh ya, ini kan sebentar lagi kan bulan puasa ya, bulan Ramadan. Kita kelasnya tetap di hari Minggu jam 9, nggak apa-apa ya? Oke, Oke. Kak. Ya, semoga nanti tetap pada semangat ya. Jam 9 pagi kita kelas. Oke, kalau gitu coba Kak Nisa share screen dulu. Ini sebentar. Oke, udah kelihatan belum ini? Udah ya? Oke. Oke, jadi ini materi hari ini itu hampir sama ya kayak materi yang kemarin. Masih ingat materi kemarin tentang apa? While loop. While loop, betul, Sarah. Nah, jadi eh, perulangan atau looping pada Python itu dia ada dua ya. Jadi ada while sama ada satu lagi yang akan kita pelajari yaitu for loop. Nah, nanti kita akan belajar lebih detail. Sebenarnya yang di minggu kemarin udah ini ya, udah Kak Nisa singgung terkait for loop sedikit gitu ya. Oke, jadi sambil review, kalau while loop itu kemarin dia perulangan yang dilakukan selama ekspresi atau kondisinya itu benar gitu ya. Contohnya ketika ambil uang di ATM ya, memasukkan PIN, itu kalau salah, dia akan sistemnya atau ATM-nya akan berjalan terus ya. Dia akan terus menyuruh kita untuk memasukkan PIN sampai PIN itu benar gitu. Nah, tapi kalau for loop ini nanti dia bisa mengulangi tindakan sebanyak berapa kali yang kita pengen. Misalkan kita pengen melakukan perulangan 3 kali
Atau kita pengen melakukan perulangan dari 1 sampai 10 aja. Nah, nanti ketika 10 dia berhenti gitu. Oke, jadi nanti kita pakai operator in sama nanti juga ada range. Oke, nanti akan Kak Nisa tunjukkan contohnya. Tetapi kita ke sini dulu. Jadi for loop itu dia perulangan yang melalui elemen atau sebuah variabel dari urutan yang terbatas. Jadi untuk penulisannya tetap sama ya ini ya, for-nya itu nggak boleh S-nya gede, nggak boleh R-nya gede, ini harus sama persis. For seperti ini, terus nanti ada elemennya. Elemen ini biasanya hanya perumpamaan aja. Ini nanti nggak ada ketentuan khusus yang elemen. Nah, cuma nanti setelah elemen kita kasih in. Nah, setelah in di sini adalah variabelnya atau urutan yang pengen kita lakukan perulangan. Nah, setelah itu jangan lupa ada titik 2 ini ya. Nah, setelah titik 2 nanti akan otomatis ketika di enter dia akan ada indennya atau ini seperti ini, menjorok seperti ini ya, sama. Penulisannya sama persis kayak while loop kemarin. Tapi bedanya di sini for, kalau kemarin while gitu ya. Sama biasanya for itu pasti ada in-nya. Pasti ada in, for in. Oke, di sini coba Anissa kasih lihat dulu contohnya. Saya kasih lihat di sini ya, di baris ke-8 ini, 9. Jadi pertama, Kak Nisa punya sebuah kata, dia misalnya Python. Nah, terus Kak Nisa pengen melakukan perulangan hanya sebatas huruf di dalam kata ini aja, Python aja. Jadi nanti dia akan print satu huruf. Caranya gimana? Pakai for. Jadi ini for. Nah, ini elemennya bebas ya. Biasanya for i atau for a juga boleh. Atau for x juga boleh. Jadi hanya perumpamaan aja. Misalnya for i in nama variabelnya itu kata. Nah, ini coba. Ini ya, nama variabelnya kata. Jadi kita for i in kata. Titik 2 terus di enter. Print elemennya di sini. Bukan print kata, tapi print elemennya. Print i. Oke, kita coba run. Nah, dia akan tercetak satu huruf seperti ini ya. Jadi perulangannya hanya sebatas ini aja. Misalkan, Kak Nisa pengen buat perulangan dari huruf 0 sampai 10. Jadi kita pakainya range. For i in range 10 misal ya. Jadi dia akan mencetak. Nah, karena dia dalam Python itu indeksnya dari 0, jadi dia hanya sampai 9 aja. Oke, misal sampai 100 juga bisa nanti for i in range 100. Range itu rentang gitu ya. Jadi di print rentang 0 sampai 100. Seperti ini. Nah, misalnya kalau pengen dari rentang angka 2 sampai angka 5 gimana caranya? 2, 5. Nah, ini. Dia akan berawalan dari 2, tapi karena biasanya di Python itu nggak pasti angka akhirnya itu 5 gitu ya, karena awalannya dia dari 0. Jadi 2, 3, sama 4 aja yang ke print. Oke, terus ada contoh lagi di sini misalkan. Nah, ini di sini
Contohnya kita mau login, misal login aplikasi atau login website gitu ya. Nah, di sini ada karakter atau simbol-simbol yang nggak boleh kita inputkan di dalam login. Jadi, kata terlarangnya kita simpan di dalam sebuah variabel. Oke, nah setelah itu kita buat perumpamaannya. For symbol in login, ini nggak harus simbol ya. Ini bisa i, bisa simbol. Jadi for symbol in login, ke sini ya, ketika kita inputkan, kita cek apakah ada yang karakter yang terlarang. Ketika kita cek, oh ada ini, underscore sama at. Jadi dia termasuk karakter yang terlarang ya. Nah, nanti ketika if, jika ada simbol di dalam variabel simbol terlarang ini, dia akan print simbolnya apa aja. Jadi di sini simbolnya underscore sama at. Gitu. Coba Anissa print dulu ini. Oke, kita coba di sini. Nah, misalkan kita input dulu. Ini bebas ya loginnya. Nah, nanti dicek apakah inputannya ini ada karakter yang sama dengan salah satu ini. Misalkan. Nah, kalau kayak gini kira-kira ada nggak karakter yang termasuk dalam simbol terlarang? Kalau ini. Bentar ya, kayaknya. Bentar-bentar. Oke, ada nggak ini? Dari inputannya Kak Nisa ada nggak Nggak ada. kira-kira? Apa? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke, jadi, nah betul. Karena nggak ada, jadi tidak ada simbol terlarang yang dimunculkan. Misalkan lagi. Nah, kalau seperti ini ada ya, ada underscore-nya. Nah, dia akan print simbol terlarangnya itu apa. Gitu. Itu adalah salah satu contoh. Jadi di dalam for itu bisa ditambahkan operator bersyarat atau if ini ya. Tergantung nanti dari projectnya itu atau soalnya seperti apa. Oke, ini tadi yang range sudah Kak Nisa contohkan ya tadi ya. Range itu rentang. Jadi ini terus ada lagi yang ini. Nah, ini contohnya adalah di sini biasanya kalau login, kayak login di platform Agonova ya. Jadi kan teman-teman memasukkan username sama passwordnya. Nah, kalau misalnya username-nya salah, passwordnya benar, dia tetap nggak bisa login ya. Dia harus dua-duanya betul. Maka dari itu kita harus pakai N di sini. Karena loginnya harus betul, passwordnya harus betul. Nah, di sini dikasih percobaan 3 kali kesempatan di sini. For i in range 3. Jadi dia akan ada 3 kali kesempatan. Nah, tapi perbedaannya pas sama while loop. Jadi kalau misalnya while loop, ketika kita inputkannya sama, misal admin dan ini passwordnya, programnya akan berhenti. Gitu ya. Tapi kalau for loop, selama kita memasukkannya ini benar ya, ini passwordnya sesuai. Oh, kalau ini salah. Jadi dia dikasih kesempatan lagi. Nah, di sini kita masukkannya betul. Admin sama passwordnya betul. Nah, tapi perulangannya atau programnya dia tetap berjalan sampai 3 kali. Gitu. Walaupun nanti yang kita inputkan itu benar. Ini misal di sini. Oke, di sini misal. Kak saya akan inputkan yang salah dulu ya. Misal. Oke, ini adalah yang salah. Nah, terus coba Kak Nisa inputkan yang benar. Aduh, sebentar.
inputkan yang benar. Nah, dia akan menyimpan berapa kali percobaan kita lakukan. Nah, tapi programnya akan tetap berjalan di sini. Oke, nah baru programnya ini berhenti. Jadi itu perbedaannya for sama while. Jadi selama perulangannya itu masih dalam rentang 3 kali ini, programnya tetap berjalan. Tapi kalau while, selama programnya itu benar, dia akan melakukan perulangan terus. Nah, tapi kalau kita inputkan yang benar, perulangannya akan berhenti, gitu ya, kalau pakai while. Oke, sampai sini dulu udah kebayang for loop. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada. Oke, kalau gitu, oke, sebentar. Eh, oh iya, Nuri, nggak apa-apa. Tapi masih bisa mengikuti ya, Nuri. Oke, jadi ini kita ke platform Agonovanya, kita ke lesson 8 ya. Lesson 8. Yang ini loop dan penggunaan loop dalam permainan. Oke, di sini kita ke yang pertama dulu. Oke, ini boleh dipilih dulu mana yang programnya benar pakai for. Terus ini mengetik, oh bukan ya. Nah, ini nanti adalah urutannya. Semisal di sini, semisal ketika di print ini dia akan mencetak apa. Nah, ini diurutkan aja, boleh dibolak-balik seperti ini. Ini bisa ditarik-tarik, nanti urutan pertama itu yang apa, terus yang kedua itu apa, gitu. Terus yang ini nanti, ini ada salah di sini. Nah, ini ada kesalahan ya, ada error. Nanti coba dibetulkan dulu, kira-kira salahnya yang mana. Terus yang ini nanti adalah input seperti tadi ya, tetap pakai for. Jadi di sini nanti akan masukkan nama terus sama partisipannya, kemudian nanti akan ada setelah memasukkan namanya nanti akan muncul grup chat telah dibuat itu. Nanti pakai for. Nah, ini sama persis ya tadi ya, sama yang karakter terlarang tadi. Nah, kalau misalnya di sini teman-teman udah sampai sini tapi nggak bisa hijau, nanti ini di copy aja ya ini ya, jangan ditulis manual. Ini di copy aja ke salah satu variabel, misalkan salah gitu ya. Eh, belum ke copy. Oke, jadi seperti ini. Nanti ini di copy, jangan ditulis manual ya. Oke, terus setelah itu ini tinggal ditambahkan aja, ini dihilangin tanda pagarnya, di uncomment. Udah, sampai sini dulu aja. Nanti kalau misalnya udah selesai, boleh dilanjutkan yang soal tambahan ini. Gitu. Oke, sudah jelas ya? Ya, teman-teman boleh langsung share screen. Oke, sambil share screen dulu ya. Biar nanti kalau ada kesulitan Kak Nisa bantu. Oke, Sarah sudah share screen. Itu yang pertama dulu.
Oke, Fatan gimana bisa share screen? Kalau Nuri masih ada ini ya mungkin ya, masih ada keperluan ya urusan ya. Gak apa-apa nanti langsung mengikuti aja ya Nuri. Oke, betul ya Sarah. Nah di sini coba diurutkan ketika print A, berarti dia akan menghasilkan karakter yang apa? Jadi urutannya ada di sini. Terus coba di sini. Misalkan if sign sama dengan A, berarti dia akan print yang apa yang pertama? Tinggal ditarik aja. Oke, jadi ini kebalik ya. Ini di nomor satu. Nah, terus L-nya ada nggak di sini? Kondisi L, dia nggak ada ya. Betul, karakter tidak akan dicetak. Program akan, oh bentar. L-nya nggak ada. Dia beri, ini kok nggak ada ya. Oke, jadi ini yang ketiga. Ini sama dengan print line. Oke, coba dulu. Atau ini kebalik ya. Ini kayaknya. Dia G ada di urutan ketiga ya ini ya. Ini kan A, L, G. Hmm, betul. Terus di sini kalau O dia akan berhenti. Berarti hmm, ini sini stripnya. Betul. Itu yang ke. Oke, coba dicek dulu. Diklik jawab. Oke, berarti ini kebalik. Hmm, Makasih, Oke, Miss. oke, sama-sama. Fatan gimana? Udah sampai nomor berapa? Boleh share screen ya. Oke, ini coba di run dulu. Kalau misalnya nomor 3 nggak tahu salahnya ada di mana. Itu ada typo sama ini ya, harus urut sama spasinya dia kelebihan gitu biasanya. Nah, di dalam sini harus ada tanda petiknya.
ini kurang satu ya ini ya. Tanda petiknya. Betul. Terus masih ada lagi itu kurang huruf rin. Berarti harusnya rin. Di sini dia kurang e. Mm-mm. Ditambahkan e. Rin. Oke, terus masih ada di 3. Di sini sama dengannya cukup 1 kali aja. Nah, ini totalnya diurutkan sama yang nilai. Nah, di sini juga kurang tanda petik ya. Ini dia harus string. Coba dulu. Nah, di sini kurang tanda titik duanya di belakang. Di paling belakang. Di luarnya. Betul. Oke, nah di sini karena dia inputannya angka, harus dikasih integer di depannya sini. Betul. Kan udah sampai ini, udah sampai yang kedua ya. Yang pertama udah selesai semua. Coba kita lihat dulu ya. Iya, sudah. Ngebut ya. Oke, boleh dilanjutkan dulu kalau gitu. Miss, ini yang nomor 2 kayak gimana? Nomor 2, coba share screen dulu, Nuri. Sebentar. Oh ini tinggal ditarik aja ini, terus diurutkan. Nah, dia pertama di sini kan teksnya algo. Kalau dia print A, berarti yang muncul karakter yang bintang ya. Nah, bintangnya ditaruh di sini. Terus L. L berarti dia akan mencetak ini. Di urutan kedua, terus G-nya itu betul ya ini ya. Terus O-nya berarti dia akan keluar. Coba dicek dulu. Makasih, Miss.
Oke, sama-sama. Oke, nah ini punyanya Sarah. Jadi setiap buat inputan harus buat variabelnya dulu ya. Jadi contohnya seperti ini, di bawahnya itu langsung ada core-nya. Langsung kita pakai perulangan for i in range banyak. Jadi ketika kita inputkan banyak partisipannya dua, berarti kita inputkannya dua kali. Tapi kalau misalnya kita inputkan satu, berarti ya cukup satu kali aja nanti kita inputkannya. Oh ya, Fatan, yang nomor satu ini nanti eh, ada tambahan kodenya nanti kan saya jelaskan nanti ya. Ini yang nomor dua. Hmm, oke, ini juga sama sebenarnya instannya animasi serangan. Oke, sebentar, saya coba kan. Miss ini kayak gimana? Ya, benar. Itu oke. Nah, ini dia sama dengannya satu aja ya, itu ya nilai sama dengan. Mm-mm. Nah, terus dia karena inputannya angka, berarti dikasih integer di sini. Oh ya, yang Sarah ini printnya ini dia sejajar sama for. Mm-mm, betul. Oke, yang Nuri. Mm-mm. Oke, ini apa namanya tanda petiknya kelebihan satu ini yang belakang. Oke, udah bisa ya. Mm. Lanjut ke nomor 4. Oke, di sini langsung pakai perulangan for seperti ini. Betul. Oke, nah ini sama persis ya kayak yang tadi ada di apa namanya PowerPoint tadi yang simbol terlarang. Jadi ini saya sebentar akan pastikan mana tadi. Ya tadi ya. Oke, Sarah buat dulu satu variabel untuk input ini. Dibuat dulu variabelnya bebas. Variabelnya boleh misal login sama dengan input masukkan login Anda gitu. Mm.
Oke. Nah, setelah itu dibuat satu variabel baru, misal apa, simbol juga nggak apa-apa. Simbol. Nah, terus ini di copy ininya. Mm-mm. Dikasih tanda petik dulu ya ini ya. Tanda petik, terus ditaruh ini. Oke, yang Nuri gimana? Nah, di situ dibuat dulu variabel untuk input masukkan login. Mm-mm. Variabelnya bebas, mau login atau mau username bebas. Mm-mm. Pakai input. Mm-mm. Oke, setelah itu punyanya Sarah. Nah, ini udah ya. Nah, terus dia akan melakukan perulangan seperti ini. Betul, for. Mm-mm. Langsung in login nggak apa-apa. For i in login berarti punyanya Sarah. Mm-mm. Oke, nah ini di punyanya Nuri yang nomor 3 dibuat dulu variabel untuk menampung ini simbol terlarangnya ini. Nanti di copy aja. Bebas ya mau dikasih variabel apa? Variabel simbol atau variabel bangsal. Jadi contohnya seperti ini. Di sini kayak gini, gimana lagi? Screen. Nah, ini dibuat dulu seperti ini. Wait, wait. Yang Sarah ini ya. Um, for- sebentar. Oke. Nah ini punya Sarah, oke, punyanya Nuri. Jadi ini seperti ini dibuat variabelnya untuk menampung. Oke. Nah, jadi ini Terima kasih, Miss. ya, jadi ini aja langsung copy aja ya, nggak perlu ditulis satu-satu. Nanti biasanya akan ada error malahan. Ah, ini ditaruh di sini. Ini dihapus saja, Nuri. Betul. For-nya juga dihapus, ditaruh di bawahnya. Mm. Oke, nah
Terus pakai ini, tanda petik ini. Paragraf, berarti dia print I. Simbolnya diganti I. Ini. Ini terus ini dihapus aja ini. Tanda petik setelah I. Mm-mm. Band input. Sebentar. Mm-mm. Ini. Oh ya, ini coba dikasih spasi setelah koma. Mm-mm. Oh, iya ya, ini dia harus ini seperti ini ya, penulisannya dia dikasih spasi lagi. Oke. Mm-mm. Oke, Faten masih melanjutkan yang tadi, yang kedua, atau melanjutkan yang mana? Punya Fatan. Oh, iya. Punyanya Sarah ini kurang sama dengan ya ini ya. Sebelum tanda tanya ditambahkan sama dengan juga. Jadi sama dengan itu termasuk simbol terlarang. Di stop dulu. Hmm, Oke, sudah Kasih, betul. Miss. Oke, nomor 6. Nuri juga udah sampai mana? Nomor 6. Miss, ini aku salahnya di mana? Yang nomor 6 ini ya. Bentar, nomor berapa sih ini? Oh, 5. Mm. Oh, ini. Dia printnya yang Y. Mm-mm. Ini berarti perumpamaannya, elemennya. Hmm. Oh, ini terus dikasih spasi lagi. Dikasih step satu kali. Oke, udah. Terus langsung dicek. Oke, terus yang Sarah ini dihilangkan dulu ya tanda pagarnya juga. Messi gimana Mm-mm. lagi? Yang mana tuh? Oh, in, oh, ini dia pakainya if ini. If y in salah. Mm-mm. Jadi for-nya cukup yang perulangan input loginnya aja. Dia diganti if. Oh, ini di stop dulu. Betul. Makasih, Miss. Oke, sama-sama. Ini untuk yang hampir betul. Ini.
yang itu seperti ini. Jadi tanda pagarnya dihilangkan dulu ya. Itu dia termasuk komen. Jadi biar bisa dibaca sama sistem dihilangkan. Terus lanjut langsung ke operator. Pakainya operator if jika inputannya itu sama dengan Siva, berarti dia selamat menebak dengan benar. Oke, Fatan udah sampai mana mengerjakannya tadi? Bentar, Kak Nisa cek dulu. Punya Fatan. Input kayak ini. Betul. If-nya juga harus dikasih tab satu kali ya, punyanya Sarah. Yang if baris kedua. Langsung pakai tab aja biar gampang. Tab yang di atas ini, caps lock di keyboard. Keyboard tab ada nggak? Jadi ini juga harus menjorok gini ya. Dia kayak tangga. Oke. Hmm. Oke. Udah betul punyanya Nuri. Tadi isi dulu. Oke, udah betul juga punyanya Sarah. Itu diisi dulu, oke. Kalau gitu kita lanjut ke materi selanjutnya ya, sedikit. Boleh stop share dulu, teman-teman semuanya. Oke, di sini jadi looping itu pasti digunakan dalam game ya. Jadi ketika ada nyawanya, itu kan dia pasti berkurang, dia pakai looping gitu ya, pakai for loop, bisa pakai while loop. Jadi nanti akan menentukan kapan kapan karakternya akan kalah, kapan permainannya akan berhenti. Gitu. Nah,
di mana dalam game Anda membutuhkan looping. Jadi misalnya di sini ada pergerakan animasi ini ya. Jadi dia bisa berlari, itu kita juga bisa pakai looping. Terus misalkan ini, ketika ini ya, diklik double-double ini, dia juga pakai looping. Terus rendering itu seperti di refresh gitu ya. Dia nanti setiap frame-nya nanti bisa di refresh dan ganti-ganti. Itu juga pakai looping. Oke, nah jadi nanti kita akan melanjutkan. Kalau kemarin kita udah dikasih itu ya kode tentang game yang dia punya ini. Ada 3 karakter, misalnya pahlawan sama musuh sama kayaknya satu lagi apa ya? Nggak bisa lupa. Tapi dia punya karakteristik tersendiri gitu ya. Kalau pahlawan dia health-nya dia lebih banyak, terus kemampuan untuk menyerangnya juga lebih banyak, sama kemampuan bertahannya. Nah, kalau musuh dia juga punya karakter tersendiri gitu. Nah, nanti di sini pahlawan harus memiliki karakteristik tersendiri, musuh juga harus punya karakteristik tersendiri. Nah, kita perlu menambahkan looping dengan kondisi untuk mengakhiri pertempuran. Jadi nanti kalau misalnya kita nggak pakai looping, dia gamenya akan terus berjalan ya. Dia akan nggak berhenti-berhenti. Kapan matinya, nanti kapan berhentinya, kapan lanjutnya, itu nggak ada. Gitu. Jadi itu mengapa kita penting pakai looping dalam membuat permainan. Oke, jadi nanti di sini kita bisa pakai while ya. Di sini misalkan selama kesehatan dari musuhnya itu lebih dari 0 dan juga health-nya itu lebih dari 0, dia akan print menyerang atau mau membela diri, misalkan. Nah, kalau misalkan mau menyerang, berarti nanti kita sebagai karakter yang pahlawan, dia akan menyerang. Nah, tapi kalau misalnya kita pengen yang membela diri, berarti nanti si musuhnya akan menyerang kita, gitu ya. Di sini ada perumpamaan. Oke, terus. Nah, ini. Di sini masih ingat pakai karakter apa ini? Namanya, ada yang masih ingat? Karakter ASCII, gitu ya. A, A, wait. Mana tadi? Ini. ASCII. Nah, dia ada berapa kemarin? 128 karakter ya. Dia bisa membentuk pola atau membentuk suatu tulisan hanya dari karakter-karakter ini. Dia disebut karakter ASCII. Oke, nah jadi nanti kita akan melakukan perulangan di dalam permainan yang kedua. Di sini. Ini ya yang kedua, mari kita pergi ke ini. Ini materinya, kita ke yang pertama. Nah, di sini, ini kita coba run dulu. Nah, di sini disuruh masukkan health, health dari pahlawannya ya. Tapi di sini nggak ada inputannya, dia hanya akan print karakter aja. Misal kita print. Nah, dia hanya akan mencetak bilangan ASCII-nya aja. Tapi kita akan menambahkan kodenya nanti di sini. Sesuai sama ini ya, inputannya ini. Kerusakannya, misal 7. Nah, karakter Anda menyerang, pahlawan memberikan ini. Oke, kalau yang 2 itu nanti ini sama ya. Jadi nanti
bukti kodenya itu sama. Oke, boleh share screen dulu semuanya. Kanisa akan tampilkan kodenya di layarnya masing-masing gitu. Termasuk yang Fatan ya, ditambahkan juga ya nanti kodenya. Ya udah share screen. Di sini ditambahkan. Hmm, terus ini. Tinggal disesuaikan aja. Misalnya ini karakteristik pahlawan. Di sini kan udah ada ya komentarnya. Ini langsung ditambahkan aja di bawahnya. Gitu. Oke, yang Fatan boleh share screen juga. Oke, kok gitu. Ini untuk kode lanjutannya, Kanisa kirim di WhatsApp nggak apa-apa ya, di grup WhatsApp aja ya. Nanti kalau di kolom chat nanti bingung. Karena nggak bisa langsung semuanya dikirim. Oke. Oke, untuk kode lanjutannya udah Kanisa kirim di grup WhatsApp ya.
Jadi lanjutkan dulu. Nanti kalau ada error boleh ini ya, langsung bilang aja. Miss, ini kalau udah kayak gini digimanain lagi? Oke, mana? Coba di run dulu. Hmm, di run dulu, coba di run yang ini ya, tapi ya. Ini dihilangkan dulu soalnya. Terus di run yang itu. Invalid. Sebentar. Hmm, hmm, hmm. Oke. Nah, itu bisa langsung dicentang aja ya. Di soalnya dicentang. Mm-mm. Betul yang ini. Tadi dibuka dulu soalnya. Oke, ini yang pertama boleh dicentang dulu punyanya Sarah. Yang di situ nomor satu tadi. Mm. Di bawah, scroll bawah, dibuka dulu soalnya. Oke, terus lanjut ke yang kedua. Itu sebenarnya hampir sama ya. Jadi tinggal di copy aja nggak apa-apa. Kode yang dari nomor satu tadi, di copy di sini. Mm-mm. Oke, terus dicentang. Punyanya Fatan juga ini ya. Iya, ini dicentang aja. Tadi Sarah dibuka dulu. Oh, ada bad input di sebentar tadi di mana? Oh, ini kurang T. INT. Mm-mm. Oke, dicoba dulu. Terus nanti ini dicentang ya. Mm. Nah, nanti yang nomor tiga, oke itu dipastikan dulu. Oke, sudah ya, punya Sarah udah bisa. Terus dibuka lagi soalnya. Terus ini dicentang aja ini. Ini nih. Nah, betul. Terus kirim tugas untuk ditinjau. Nah, terus yang nomor dua, kode yang ini dikopas aja ke sini. Nah, baru nomor tiga ditambahkan kode yang Kak Nisa kirim di grup WhatsApp gitu. Kopasnya kemana, Miss? Apa? Kopasnya Nah, ke situ. di Jadi ini disesuaikan ya karakter pahlawan.
dikopas dari nomor 1 yang karakter pahlawan. Terus yang musuh juga sama, ditaruh di bawahnya. Fatan gimana, aman? Bentar, Kak Nisa sambil cek dulu ya. Nomor Oke. 2 Kak. Ya, nomor 2 yang ini. Yang karakter-karakter ini. Ini nomor 1. Mm-mm. Ini nomor 2. Sebenarnya hampir sama, hampir sama kodenya, tapi nggak apa-apa. Ini boleh ya sebenarnya versi kode lain nggak apa-apa. Yang penting ada masukan hak pahlawan. Mm-mm. Oke. Oke, nah ini yang nomor 3 punyanya Fatan juga ini ya, di copy dari grup WhatsApp. Kode yang udah Kak Nisa kirim ada while-nya, while enemy health lebih dari 0. Dikopikan ke ini yang ada while-nya ini. Gitu. Miss, ini kayak gimana lagi? Oke, yang nomor 2 boleh langsung centang, terus ke yang nomor 3 ditambahkan kode lengkapnya. Ini udah langsung boleh dicentang, Miss. Iya, nggak apa-apa. Mm-mm. Ini nomor Miss ini 3. gimana? Oke, mana? Nomor biasa. Heeh. Di copy ini. Dari nomor 1 dulu, coba dibuka yang kode nomor 1. Ini. Nah, ini semua dari sini di copy. Semuanya nggak apa langsung. Oke, di copy terus dipaste ke sini. Miss, Sama. Ya, ini kalau misalkan mau dicentang, tapi punya aku yang ininya belum ada. oh yang musuh itu. Oke, sebentar. Iya. Itu sebenarnya karena tidak otomatis, jadi nggak harus sama persis. Tapi yang di kode mana tadi? Saya lihat dulu. Oke, jadi sebenarnya nggak harus sama persis. Nah, kode lengkapnya itu nanti ditaruh di nomor 3. Ditambah sama kode yang udah Anissa kirim di grup WhatsApp. Jadi nanti versi lengkapnya seperti ini. Sebentar, Kak Nisa share screen ya. Hmm. Oke, udah kelihatan ya ini ya. Sebentar, loading dulu. Oke, udah kelihatan. Nah, jadi nanti yang nomor 3 itu kode yang versi lengkapnya. Kalau ini tadi sama persis ya, ini tadi ya. Karakteristik pahlawannya disuruh inputkan.
Oke, nah terus di sini tadi ada while-nya. Ini di copy dari yang Kak Nisa kirim di grup WhatsApp. Di copy semuanya sampai ke, nah ini nanti akan print Anda telah melakukan berapa kali penyerangan. Terus nanti dicek actionnya itu sama dengan 2 atau 1. Nah ini. Terus nanti ditambahkan juga, ini adalah versi kode lengkapnya. Karena kalau Kak Nisa kirim di kolom chat Zoom ya, dia nggak bisa langsung semuanya, nanti kalau teman-teman malah bingung gitu. Jadinya Kak Nisa kirimkan semuanya ini ke grup WhatsApp ya. Oke, sebentar. Biar nggak bingung, ini Kak Nisa hapus dulu yang di grup WhatsApp. Kak Nisa ganti kode yang full, gitu ya. Hmm. Nah, oke. Sudah di bisa dicek di grup WhatsApp, itu kodenya full untuk yang ini, nomor 3 ini. Hmm, Bendungan, oke. Jadi ada pilihannya, mau menyerang apa membela diri. Kalau misalnya menyerang, membela diri. Oh ya, ini harus, oke, sebentar. Hmm, hmm, hmm. Oh, ini pakainya angka. Ya, ya, ya. Pakainya angka sama 1, misal. Nah, nanti akan muncul ini ya. Nah, ini kata-katanya boleh kalau mau diganti sesuai sama yang ada di sini. Berapa? Nah, ini eh, ya nggak bisa ya, karena pilihannya cuma 1 sama 2. Nah, ini boleh diganti kalimatnya ini. Musuh menyerang, memberikan berapa kerusakan. Misal di sini. Jadi karena tidak otomatis, boleh diganti kata-katanya sesuai yang teman-teman pengen. Ini. Pertarungan telah usai, misal. Terus di sini boleh ditambahkan print pahlawan pahlawan telah dikalahkan. Nah, oke, gini aja. Ada yang masih bingung? Nah, coba dikopikan dulu kodenya. Punyanya Fatan juga ya. Bisa cek dulu, coba. Betul, ternyata ada bad input di 99. Coba. Kalau dulu 99, di baris 99. Print. Kayak ini, jadi printnya
Oh, ini dihapus semua. Ini printnya dihapus, spasinya. Mm-mm. Ini. Mm-mm. Nah, ini semua ke bawah dihapus juga dari from time sampai ke bawah. Tuh, dihapus. Oke, Fatan sudah. Nuri juga ada kendala nggak? Belum, Miss, sebentar. Oh ya, nggak apa-apa. Mm-mm. Coba giliran lagi. Pilihannya ketiknya satu atau dua. Ke bawah, nah di situ ada. Mm-mm. Bisa, kamu menang jatuh dalam pertempuran. Kalau misalnya bisa di-scan lagi pilihannya dua nanti seperti apa munculnya. Terus nanti kalau udah dicentang juga ya. Oke, nomor tiganya Fatan belum ditambah ya ini ya kodenya. Kalau yang kode Kak Nisa kirim di grup WhatsApp itu hanya referensi. Kalau mau pakai kode yang lain nggak apa-apa, tapi tetap alur gamenya seperti itu, gitu. Ditambahkan dulu ya punyanya Fatan, nanti baru Kak Nisa hijaukan kalau sudah. Oke, terus yang nomor kalau sudah dicentang, terus nanti yang nomor 4 itu sama. Kodenya sama seperti nomor 3. Miss, ini gimana? Ya, coba di run dulu. Udah, coba di... Nah, ini 10, 10, 10. Apa yang akan lakukan dua? Hmm, coba di run lagi. Ya, terus diulangi coba. Ulangi printnya. Ulangi runnya. Mm-mm. Mm-mm.
Filter kalau merah. Oh, yang bawah nggak ada ininya ya. Coba di scroll ke bawah kodenya. Ya di stop dulu. Oh ya, ini kodenya belum ke kopas semuanya ya ini. Masih ada yang ketinggalan kodenya. Yang if action sama dengan 2. Belum ke copy. Oke, nah itu semua kode Anda dari level semuanya. Itu yang nomor 4 dari kode nomor 3 aja di copy ke nomor 4 semuanya. Oke, yang punyanya Fatan tadi sudah ditambahkan nomor 3 sama 4. Ditambahkan dulu ya. Tambah banyak, Kak. Ditambahkan kode yang udah Kak Nisa kirim di grup WhatsApp. Oke. Mm-mm. Habisnya ini gimana? 117, coba di scroll dulu ke 117. Print. Hmm, wait, wait. Sebentar. Dulu ini. Oh ya, wait. Kanisa boleh izin remote bentar. Itu ini pedobelan. Oke, dicoba lagi. Miss, ini salahnya di mana deh? 41. Eh, Oke, sebentar. Kita lihat dulu. Kita sudah ada ini. Oh, ini dihapus aja spasinya. Sejajar sama enemy. Ini juga. 42. Ini langsung centang, Miss. Ya, langsung centang aja. 46. Wait, wait. If-nya, oh, coba ini if-nya udah sejajar ya sama if atas. Sebentar. Coba Kak, ini saya izin remote bentar ya. Ini gimana Punyanya lagi? Nuril. Coba Pasti, bisa Miss. di ACC dulu. Oke.
sebentar. Hmm. Hmm, 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 hmm. Oh ya, ini boleh dilanjutkan dulu yang 80 ini, Elif. Heeh. Karena belum lengkap, jadi dia ada error. Oke, sudah semua ya. Terus yang teori juga boleh dihijaukan ya. Kalau sudah, kembali ke profile. Back to profile. Oke, yang teori juga. Oke, punyanya Nuri dilanjutkan dulu sambil Kak Nisa hijaukan. Punya teman-teman. Sebelum kita akhiri kelas hari ini, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang belum selesai? Oke, kalau misalnya itu yang nomor 3 sama nomor 4 kodenya sama ya. Di copy aja dari eh, grup di grup WhatsApp yang udah Kak Nisa kirim itu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya. Ini maksudnya gimana atau eh, bagian kode mana yang nggak dipahami, itu nanti boleh ditanyakan ke Kak Nisa gitu. Oke, jadi hari ini kita tadi udah belajar for loop ya. Jadi dia perulangan di dalam Python itu dia ada while sama ada for. Kalau while itu dia dilakukan selama kondisinya itu benar, itu benar. Tapi kalau for loop itu kita bisa batasi perulangannya. Kita pengennya perulangannya hanya pada karakter tertentu atau angka tertentu gitu. Terus tadi kita juga udah belajar caranya menggunakan for loop dalam permainan Python gitu ya. Mungkin ini permainan yang agak membingungkan gitu ya, karena kita menggunakan full text. Jadi sebenarnya kalau di game-game yang biasa teman-teman main gitu ya, game yang 3D itu sebenarnya itu juga menggunakan perulangan, tapi kodenya akan lebih kompleks gitu. Tapi tetap basic kodenya atau kode dasarnya dia tetap pakai perulangan gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Terakhir, Belum ada. sekarang nggak ada. Gimana Fatan sama Nuri?
Tidak ada, Miss. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada juga. Oke. Kalau gitu, Kanisa cukupkan ya kelas hari ini. Terima kasih Fatan, Sarah, Nuri yang udah hadir di kelas kita hari ini. Sampai ketemu di kelas kita berikutnya. Ya gimana? So far susah nggak? Lumayan sih, Miss. Susah ya. Kalau Fatan Lumayan agak Bingung. membingungkan. bingung. Nuri? Ngerti. Nggak ngerti ya. Oke, nanti Iya. mungkin nanti Kak Nisa akan tambahkan untuk animasi yang lebih mudah dipahami gitu ya. Tapi sebenarnya Python adalah kode yang lumayan apa ya, masih mudah untuk diikuti oleh yang pemula belajar kode daripada kode-kode bahasa pemrograman yang lain gitu ya. Tapi mungkin untuk logika ininya lumayan susah ya, dan pasti agak jenuh karena full text gitu ya. Tapi nanti sebenarnya akan ada update kalau nggak salah di platform Algonovanya, nanti ditunggu aja gitu. Nanti akan lebih menarik tampilannya. Oke, kalau gitu, oke Kanisa akhiri kelas hari ini. Selamat istirahat ya teman-teman semua. Selamat melanjutkan Makasih. aktivitasnya. Kanisa Makasih, akhiri. Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.